Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Tifa dan lain sebagainya, dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Pengumuman yang katanya P21 dari Polda Metro Jaya, ya kita melakukan press conference, ya gitu. Press conference-nya tidak soal P21 secara khusus, tetapi kita nanti akan melakukan banyak hal, ya akan mengumumkan hal yang terupdate dan karena banyak materi, sebelum sampai ke materi inti soal sekali tepuk dua lalat tertangkap, itu intinya ya. Jadi peribahasa yang saya pakai adalah sekali tepuk dua lalat tertangkap. Jadi semalam itu ada 2 lalat yang sudah bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum nanti Mas Gafur Sangaji juga akan menyampaikan sudah masuk inti. Kemarin ada pemeriksaan yang sangat bagus ya, yang sangat komprehensif untuk salah seorang pelapor dari buku Gibran Endgame yang ditulis oleh Dr. Eng Resmond Hasiolan Sianipar M. Eng, ya, di mana buku itu menggunakan ISBN International Standard Book Number palsu, yang mana ISBN palsu itu dibuktikan dengan 2 ISBN yang berbeda antara buku pertama yang belakangnya 2 digit angkanya adalah 40 dan yang terakhir 2 digit angkanya adalah 33. Untuk detailnya supaya tidak berlama-lama, teman-teman kan juga nggak suka lama-lama. Saya akan minta Mas Gafur, Pak Suban dulu ya, Pak Suban Palal dulu untuk menyampaikan. Kemudian setelah itu, sembari juga menunggu intinya, saya juga akan minta penjelasan dari sahabat kita Mas Michael Sinaga yang sudah mendapatkan berkas dari partai besar, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya atau PDI Perjuangan. Apa yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu kita bicarakan menu utama yang saya pegang hari ini, ya. Nah, ini menu utamanya ini, ya. Ini lalat yang sudah ditangkap, maksudnya bukan ditangkap, tapi sudah kita masukkan ke LP. Rekan-rekan sekalian, ya, rekan-rekan sekalian, banyak materi hari ini. Jadi, nah itu, alhamdulillah Bang Refli Harun sudah datang. Ya, sembari nanti sebelum masuk inti, kita dengarkan dulu apa yang sudah didapat oleh Michael Sinaga. Silakan. Oke. Ya. Saya singkat saja Pak. Ya. Ini berangkat sebenarnya dari kecurigaan saya sebagai seorang mantan caleg dari partai yang tidak usah disebutkan namanya, bahwa saya waktu nyalek itu hanya memberikan 1 lembar ijazah ke partai dan entah itu difotokopi entah diapakan oleh mereka, itu terserah dari mekanisme yang ada di dalam partai dan KPU. Tetapi waktu saya mendapatkan salinan ijazah yang ada di berkas PDI Perjuangan, saya dan Pak Roy menemukan perbedaan dengan salinan yang ada di KPU. Ya, ini yang dari PDI Perjuangan. Nah, silakan dilihat yang ada di PDI Perjuangan dan yang di KPU. Nah, nanti Pak Roy nunjukkan yang di KPU. Perbedaannya ada di dalam cap legalisir ini. Posisinya yang di sini nempel, yang di KPU agak ke bawah sedikit. Nah, kalau dianalisa telematika seperti Pak Roy mungkin bisa kelihatan. Jadi, dengan kecurigaan itu, kenapa sih harus ada 2 macam ijazah Jokowi yang digunakan di tahun 2014? Ya. Yang kedua, PDI Perjuangan secara resmi menjawab kepada saya bahwa yang 2019 tidak dalam penguasaan mereka. Tetapi harus dong dalam penguasaan seseorang. Lalu saya berikan keberatan dan saya mencurigai bahwa itu ada di tim kampanye nasional. TKN Jokowi Maruf Amin 2019. Maka saya berencana hari ini atau besok menyurati 1, Bapak Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin 2019 dan seluruh partai pengusung. Di sini sudah ada suratnya semua. Salah satunya adalah Nasdem, PKB, P3, Hanura, PKPI, apalagi Golkar. Nah, malah ketinggalan yang paling besar Golkar ya. Nah, Demokrat tidak, seingat saya tidak. Nah, jadi 7 partai pengusung Joko Widodo Maruf Amin bersama ketuanya Pak Erick Thohir, dan mungkin saya juga surati Pak Maruf Amin sebagai calon wakil presiden, karena beliau juga pasti mengetahui siapa yang memegang berkas tersebut. Ini ada apa nih? Ya. Jadi siapa yang memegang berkas tersebut, Pak Maruf Amin menyerahkan ke seseorang di dalam tim kampanye nasional, Pak Joko Widodo juga menyerahkan ke orang yang sama. Jadi pasti mereka semua tahu
siapakah yang memegang berkas tersebut kemungkinan, dan apakah hal ini akan terjadi. Dan yang terakhir saya juga telah meminta yang 2012 kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta. Resmi ini ya. Nah, ini resmi tanda terimanya. Semoga dalam 10 hari kerja ini akan dijawab. Yang DPP PDI Perjuangan sudah menjawab kemarin, dan ini yang untuk gubernur 2012. Ya, semoga masyarakat segera tercerahkan dengan dibukanya dokumen-dokumen ini dari para partai pengusung dan tim kampanye. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Mas Michael Sinaga dan juga Pak Subhan Palal. Kita segera masuk ke main course atau menu utama. Dengan hormat kami undang Mas Refli Harun untuk ke depan. Ya, ya. Dan sekaligus akan mengantarkan ya press conference ini. Silakan, Pak. Ya. Ngapain tuh? Dan menjelaskan inti dari apa yang kita bicarakan, tindak lanjut dari yang kita podcastkan semalam dan sudah di publish tadi pagi jam 7. Ya, dan itu akan kita tunjukkan nanti LP-nya. Silakan Mas Refli. Ngomong apa sih? Udah ini ngomong soal LP. Oh ini. Iya. Ini tadi yang Michael tadi ya? Iya, belum ada. Oke. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Di sini ada Mas Roy Suryo, Mas Roy. Siap. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada Subhan Palal, ada Michael Sinaga. Nah, ini Mas Roy akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melaporkan 2 orang, ya, bukan 2 orang termul, 2 orang. Suara. Nah, 2 orang ya, 2 orang, satu namanya Lecumanan. Jadi Lecumanan itu adalah salah satu pelapor Roy Suryo, Dr. Tifa dan lainnya. Ya. Dan dia melaporkan pasal 160 KUHP, itu tentang pasal penghasutan, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Tifa dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 28 ayat 2. Sementara di klaster 1 ada Rizal Fadila, kemudian ada Kurnia Triroyani, dan ada Rustam Effendi dikenakan pasal 160. Dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, ternyata Mas Roy nanti akan jelaskan bahwa pelaporan tersebut tidak berdasar sesungguhnya. Karena mereka mengatakan bahwa Pradi Bersatu sebagai sebuah entitas yang bukan manusia merasa disakiti, merasa dirugikan, kan nggak masuk akal. Tetapi toh diterima oleh penyidik dan kemudian menjadi sebagian dari penetapan tersangka tersebut selain laporan Pak Jokowi sendiri. Nah, yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy, ya masih sahabat baik walaupun sering mengkritik, Rismon Hasiholan Zenipar. Itu juga dilaporkan, tapi dalam kasus yang berbeda, yang nanti Mas Roy yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya barangkali Mas Roy akan menjelaskan. Oh, Ghafur dulu ya. Untuk selanjutnya Mas Ghafur akan menjelaskan apa dasar-dasar hukum pengaduan tersebut, baik terhadap Lecumanan dari Pradi Bersatu maupun terhadap Rismon Sianipar.